Assalamualaikum Bang. Ini pengalaman paman saya yang memang dulu ketika baru menikah ini sempat tinggal di satu daerah. Satu daerah itu ada di salah satu kota atau kabupaten di daerah Jawa Tengah. Di tahun 83, paman saya ini yang seorang bujangan meminang salah satu gadis di daerah tersebut. Paman saya ini aslinya memang dari Jakarta dan akhirnya mendapatkan jodohnya seorang wanita yang memang berasal dari daerah di salah satu kabupaten yang ada di daerah Jawa. Setelah melakukan ijab qabul, paman saya pun akhirnya berangkat lagi ke Jakarta untuk bekerja. Nah, di sini memang tidak langsung membawa sang istri karena pada saat itu memang paman saya ini pekerjaannya masih serabutan. Nah, di fase itu sang istri memang masih tinggal di daerah itu, kita sebut saja kota K. Nah, untuk setahun ini bisa pulang kampung sekitar 2 atau 3 kali. Dan akhirnya setelah berjalan setahun 2 tahun ini, paman saya ini membawa sang istri untuk diajak tinggal bersama, walaupun memang keadaannya pada saat itu masih mengontrak. Nah, cerita pada kali ini akan berkonsen pada kejadian ketika paman saya ini masih sering pulang kampung ke daerah sang istri. Pada tahun 83 tersebut, paman saya ini setelah menikah, ini kan bekerja. Nah, yang beliau ingat, di pulang kampung yang ketiga atau keempat, ini mengalami hal yang boleh dikatakan menakutkan. Jadi pada saat itu paman saya ini pulang dari Jakarta ini menggunakan sebuah bus. Nah, turun dari bus ini dilanjut menggunakan ojek. Namun ojek ini memang tidak bisa sampai ke depan rumah sang istri karena medannya memang sangat berat. Untuk dilalui kendaraan motor ini sangat tidak mungkin. Akhirnya paman saya pun turun di salah satu daerah dan nanti akan dilanjutkan lagi berjalan kaki, kira-kira memakan waktu kurang lebih ini setengah jam kalau lambat. Kalau cepat ini bisa sekitar 20 menitan. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kalau lambat ini biasanya habis diguyur hujan, sehingga medan yang dilewatinya pun akan sangat sulit. Nah, di jalan itu memang ada spot-spot yang boleh dikatakan masih menyeramkan. Karena apa? Ini harus melewati satu buah pemakaman umum yang memang kondisinya ada di bukit. Nah, di samping pemakaman umum itulah jalanan yang menuju ke arah rumah sang istri. Belum lagi nanti akan melewati rimbun pohon bambu. Ini juga boleh dikatakan tempat yang gelap. Nah, ada satu lagi tempat. Ini setelah pohon bambu akan menemui satu buah jembatan. Jembatan ini ukurannya tidak begitu lebar, namun tetap ini terbentuk dari atau dibuat dengan menggunakan semen ya. Istilahnya jembatan permanen. Karena di bawahnya memang ada sebuah sungai yang ukurannya lumayan besar. Namun jembatan ini sangat sepi kondisinya. Karena di kanan dan di kirinya ini ada rimbun pepohonan yang lumayan rapat. Dan di jembatan inilah kadang-kadang memang sering terjadi penampakan. Namun ya sebagai orang baru, paman saya ini tidak begitu menghiraukan. Walaupun memang sepintas ini secara penglihatan mata kasat juga
tempatnya menyeramkan. Nah, namun memang sang istri di sini tidak banyak menceritakan hal-hal yang biasanya terjadi. Karena mungkin ini dikhawatirkan akan membuat takut suaminya atau paman saya. Nah, kembali lagi ke cerita. Pada saat itu paman ini turun dari bus jam sudah 1:30 malam. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan ojek yang ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, setelah turun dari ojek, sebetulnya ini ada rasa yang aneh menurut paman saya. Aneh kenapa? Entah kenapa setelah turun dari motor, ini hawa paman saya badannya selalu merinding. Dan kepala ini seperti berat. Belum lagi perasaan seperti timbul tenggelam antara sadar dan tidak sadar, seperti mengantuk berat. Intinya seperti itu. Nah, setelah turun dari ojek, paman saya ini mencoba berjalan yang kebetulan kondisinya pada saat itu memang habis diguyur hujan. Ada keraguan ketika ini akan melewati satu buah pemakaman umum yang memang ukurannya boleh dikatakan luas. Dan di sana memang ketika melewati daerah itu, paman saya ini merinding sekali. Dan disitulah paman saya ini sambil baca-baca, ya alhamdulillah akhirnya terlewatilah tanpa hal yang menyeramkan di pemakaman umum tersebut. Nah, di spot kedua yang berupa rimbunan pohon bambu, paman saya juga di sini merasa sangat merinding. Sebisa-bisa mungkin paman saya selalu berdoa. Nah, dipikirnya nih sudah aman karena sudah melewati 2 buah spot yang boleh dikatakan sangat menyeramkan. Namun perkiraan paman saya ini ternyata salah. Kenapa salah? Karena ternyata ketika melewati sebuah jembatan yang saya bilang tadi, yang kondisinya memang gelap ya, tiba-tiba ketika akan melewati jembatan ini, tiba-tiba dari arah depan ini ada hembusan angin yang menerpa wajah paman saya. Sekonyong-konyong paman saya ini merasa seperti dihantam sebuah benda berat, namun tidak ada wujudnya. Nah, disinilah paman saya mulai merasa keanehan. Tiba-tiba paman saya ini mendengar suara orang menembang dengan bahasa Jawa. Suaranya sangat lirih, namun bisa didengar dengan sangat jelas oleh paman saya. Namun tiba-tiba di setengah dari langgam ini ada jeritan yang menyayat hati. Nah, mendengar langgam Jawa ini, paman saya ini tiba-tiba kakinya seperti terpaku di tanah. Mau berjalan ini sepertinya sangat berat. Nah, mendapati hal yang sudah boleh dibilang menakutkan seperti ini, paman saya tetap berdoa ya. Nah, dipaksakanlah ini melangkah ke jembatan tersebut. Kurang lebih dari 5 langkah, paman saya ini melihat di depan ini ada sesosok perempuan menggunakan sanggul, menggunakan kebaya, dan bawahnya ini menggunakan kain seperti pakaian sinden kalau paman saya bilang. Nah, di keremangan malam itu matanya difokuskan ke sosok itu. Ini mbak-mbak mau acara kondangan kemana? Itu yang terlintas pertama kali oleh pikiran paman saya. Belum ada atau memikirkan hal-hal yang lain. Nah, makin mendekati sosok itu, paman saya juga merasa sangat-sangat merinding dan makin tercium aroma yang seperti bakaran menyan. Itu yang diingat oleh paman saya.
Namun di sini tetap di tengah rasa ketakutan, paman saya tetap melangkah karena siapa tahu bisa berbarengan ke arah desa. Nah, mungkin perkiraan paman saya ini kira-kira sekitar 3 atau 2 meter lagi mendekati sosok tersebut. Dan ketika paman saya ini akan menggapai bahu perempuan tersebut, tiba-tiba sosok perempuan itu malah berbelok arah ke arah paman saya atau menghadap paman saya. Ini kaget melihat wajahnya. Kenapa? Ya sebetulnya memang tidak ada yang aneh. Namun yang dilihatnya ini sangat pucat. Nah, sangat pucat. Ya kalau dilihat cantik sih cantik. Namun mendapati yang terlalu pucat, ini paman saya mulai merasa aneh dan merasa takut. Nah, di sini paman saya ini menyapa dan sambil bilang, "Monggo Mbak." Nah, paman saya pun berbicara seperti itu. Namun sosok itu hanya diam saja. Nah, ketika paman saya ini akan pamitan yang dengan sosok tersebut, karena akan berjalan terlebih dahulu ya, paman saya pun bilang lagi, "Monggo permisi." Nah, itu kata paman saya. Nah, tiba-tiba sosok perempuan ini menangis sejadi-jadinya dan meraung dengan kondisi mengangkat kedua tangannya yang ternyata kedua tangannya itu buntung dan mengeluarkan darah yang kehitam-hitaman, dan seolah perempuan ini menunjukkan tangannya ke arah paman saya. Dan disinilah paman saya ini mendengar suara, "Di mana tangan saya? Di mana tangan saya? Tolong temukan tangan saya. Saya nggak bisa tenang kalau tangan saya masih hilang." Nah, melihat kejadian itu, paman saya pun langsung lari sejadi-jadinya. Padahal paman saya ini membawa bungkusan yang lumayan berat. Itu berupa tas dan satu buah kardus. Nah, yang kardus ini akhirnya tertinggal karena memang lari dengan membawa beban yang berat itu tidak mudah. Dan setelah menggelinding kardusnya ini dibiarkan saja oleh paman saya. Akhirnya yang tasnya ini tetap dibawa. Padahal juga kondisinya jalan ini tidak rata ya, menanjak. Sambil nafas ngap-ngapan, ketika sudah jaraknya lebih dari 7-8 meter, ini sosok perempuan ini masih saja berdiri di sana. Dan di kegelapan malam itu, suara perempuan itu masih saja terdengar. "Di mana tangan saya? Di mana tangan saya?" Itu yang selalu terdengar. Hingga akhirnya paman saya pun menguatkan tekad dan lari lagi. Akhirnya alhamdulillah sampai di rumah. Dan akhirnya pun diketuk-ketuklah rumah istrinya. Nah, melihat sang paman ini tergopoh-gopoh dengan nafas yang tersengal-sengal, sang istri pun bertanya. Belum sempat dijawab, sang paman yang memang sudah terlanjur ketakutan ini langsung duduk di dalam. Dan akhirnya begitu besok harinya, sang paman ini pun menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Assalamualaikum ya Rijalal Ghaib. Assalamualaikum ya Rijalal. Assalamualaikum ya Rijalal Ghaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, akhirnya setelah paginya diceritakan kepada sang istri ini bilang, "Iya Mas, saya lupa cerita kalau
kira-kira pulang malam kalau bisa nunggu pagi aja di stasiun atau di terminal. Soalnya kalau malam di jembatan itu sering ada penampakan yang salah satunya sosok perempuan itu, yang kalau menurut orang-orang tua dulu, sosok itu adalah seorang sinden yang dibegal dan diambil perhiasan yang ada di tangannya. Dan parahnya lagi, tangannya ini dipotong dua-duanya oleh sang perampok. Dan tragisnya sosok sinden ini akhirnya pun meninggal. Dan kejadian itu terjadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, di kisaran tahun 50 sampai 60-an seperti itu. Untuk lebih tepatnya kita tidak tahu, namun ya menurut orang-orang tua dulu ya seperti itu ceritanya. Dan setelah mengalami peristiwa itu, akhirnya paman saya kapok untuk pulang di jam-jam tertentu. Jadi kalau memang dia sampai di terminal itu jam 2 atau jam 3, paman saya ini lebih memilih menunggu pagi hari agar supaya aman juga. Ya demikian Mas Pra, cerita yang dialami oleh paman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ceritanya. Dan di sini juga saya meminta kepada kawan-kawan, jika memang mempunyai cerita misteri, bisa mengirimkan ke saya di kolom komen ataupun di Instagram saya dengan nama Prayogo Al-Ghifari. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.